Halo. Oh, belum kayaknya. Halo. Nah, oke. Pada bisa dengar suara saya ya? Bisa, kayaknya itu udah pada lambai-lambai. Oke, saya coba. Ini udah ganti HP. Semoga. Oke, ya, kita coba. Nah, halo. Halo, Sher. Halo, Sarah. Oke. Finally ya. Oke. Sher, oke. Nih, buat buat teman-teman foodpreneur yang mau nungguin, terima kasih banget udah mau nungguin. Aduh, bahagia banget gue. Oke, nah, buat Malam, teman-teman aku Sar. ulangi yang Mm-mm. mau nanya nanti sama narasumber kita hari ini, itu jangan lupa ngetiknya di kolom yang di bawah itu ada tanda tanya ya. Jadi nanti akan dibacain. Jangan kalau boleh banget request jangan di komen karena kalau di komen takut ketimpa. Oke, sore ini kita sebentar aku lihat dulu. Ini ada yang kita sore ini kedatangan manggilnya apa ya? Cici atau apa nih? Gue Shirley gue aja, Kak. biasa Shirley. gue biasa manggilnya Sherly soalnya. Cuma Iya. manggilnya Sherly. Ya udah, oke. Okay. Wah, bahagianya. Oke. Okay. Nah, ini kita langsung aja lah ya gitu. Oh, tapi ini Mm. pengen denger dulu. Sherly ini di mana? Jakarta ya? Atau di mana ini? Ya, kita pabrik di Karawaci, Sar, Tangerang. Hmm. Tapi Sherly-nya ada di Ada di kantor. Demi foodies hari ini lembur, Sar. demi foodies tuh, foodpreneur dengerin tuh, narasumbernya lembur demi foodies katanya, demi bisa sharing sama teman-teman tuh. Oke, jadi kali IG Live kita hari ini kita pengen ngomongin itu tentang meracik minuman yang laku keras itu gimana caranya dan apakah bisnisnya itu masih cukup oke atau enggak sekarang. Nah, mungkin sebagai perkenalan awal dulu kali ya. Uh, Cici yang satu ini kan namanya Shirley gitu ya. Dari direkturnya Multibev. Nah, boleh nggak share sedikit perkenalan Multibev itu perusahaan apa? Kemudian Shirley ini siapa sih? Silakan. Oke. Oke, thank you Sarita dan tim Foodies sudah mengundang saya ya sebagai narasumber di Foodies IG Live hari ini. Halo teman-teman se-Indonesia, ini dari Sabang sampai Merauke ya, Sar ya? Ya. Kadang-kadang ada juga dari Korea Utara loh. Loh, Oh gitu. gitu. Oke, Ya, ya. silakan ya. Jadi, Shirley ini oke, apa? Multibev apa? ya. Jadi kita tuh udah under Rasa Group ya. Rasa Group itu kita mempunyai tiga brand, yaitu Drip Flavor, Multibev, dan Flavor Shot. Jadi kalau Hmm. sebagai gambaran, kami itu manufacturing, jadi pabrik yang memproduksi sirup, gourmet sirup, dan powder untuk food service. Nah, jadi kalau produk premium kita itu under brand Drip Flavor, mungkin kalau teman-teman di food service umumnya sudah tahu produk kita yang Drip Flavor tersebut. Kemudian kita juga ada multibag. Jadi multibag ini lebih ke arah value added product lah. Jadi value added product ini gimana sih? Sirup ataupun powdernya umumnya tuh sudah 3-in-1 siap saji. Jadi either cukup menambahkan air aja itu sudah siap jual produknya. Nah, kita juga ada satu Hmm. brand lagi yaitu Flavor Shot. Nah, umumnya Flavor Shot itu target marketnya adalah chain, coffee chain ataupun boba chain di mana mereka memerlukan private labeling untuk produknya. Jadi mereka custom the profile, custom the flavor, the intensity untuk matching ke resepi yang akan diracik di store untuk dijual ke konsumen. Nah, jadi kita Hmm. mengcater semua service dan produk itu under Rasa Group. Gitu, Sar. Namanya Rasa Group ya, bukan Multi Ya, Citra Rasa bukan? Atau yang ya. mana nih? Jadi, nah, PT-nya Multicita Rasa, tetapi kalau Oh, secara asik. komersial, just this year we rebrand ourselves as Rasa Group.
Rasa. Jadi kalau boleh sedikit di summary kali ya. Jadi maksudnya si Rasa Group ini sebetulnya adalah lebih ke produsen ya, produsen bahan baku minuman, bener ya? Gitu nggak? Betul, betul. Jadi Gitu. kita totally pabrik ingredients itu from scratch, so we do our own R&D juga, Sar. Dan kita try to meet the taste profile of local players. Jadi kan kalau dulu mungkin lebih banyak produk import ya. Jadi kalau sirup import, powder import, baik itu dari Eropa ataupun dari Amerika, itu rata-rata profilnya tuh profil asing lah gitu. Ya, Nah, ya. tetapi untuk masyarakat ataupun konsumen Indonesia sendiri kan sebenarnya profilnya itu khas lokal. Nah, itu yang kita angkat. Jadi kita angkat flavor-flavor profile itu supaya bisa digunakan secara scalable, secara komersil bagi food service di Indonesia. Gitu. Dan kita juga punya satu target, yaitu kita mau memperkenalkan local flavor to international market. Jadi terbalik, Sar. Kalau dulu adalah pasar Indonesia digarap oleh produsen dari luar, ya, produsen dari luar, dari Eropa, dari Amerika, ini kita balik gitu. Jadi kita memperkenalkan rasa-rasa lokal keluar. Jadi itu misinya. Jadi teman-teman jadi sebenarnya kalau misalnya nih pengen ada rasa buah mengkudu itu bisa ya? Ya, itu kita custom. Ya, betul. Contohnya Sar, kayak flavor mango gitu kan. Jadi yang kita angkat itu flavor mango lokal, misalkan harum manis atau mangga gedong, itu kita bisa custom profile itu untuk para food service players lah gitu. Nah kalau dari luar umumnya itu mangonya mango India saat gitu. Ya. Oke. Nah, paling kalau gitu kita coba masuk dulu deh ya ke topik kita yang hari ini. Jadi intinya pokoknya Multibev itu lebih ke produsen sebenarnya bahan baku minuman, tapi selain produsen juga sebenarnya di Multibev itu seingat gue ada mixologinya ya. Jadi do research juga. Nah, tapi sebenarnya gini sih, Share. Kan kalau ngomongin bisnis minuman nih, gitu kan ya, bisnis minuman. Mungkin kalau teman-teman foodpreneur pernah inget, ada masanya dulu minuman yang apa sih namanya, minuman yang kayak si iCup dulu banget ya, itu sempat booming. And then kemudian trennya si es kopi susu booming juga gitu kan. And then sekarang kan yang baru kemarin sebelum pandemik ya, itu kan muncul lagi tren minuman boba-bobaan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Shirley nih yang ngelihat sebagai salah satu pelaku industri juga lah ya bisa dibilang ya gitu. Sebenarnya gimana sih share industri bisnis minuman keseluruhan lah di Indonesia di beberapa tahun terakhir? Oke. Kalau kita bicara, let's say kita eliminate masa COVID lah ya hari ya. Ya. Gitu. Kalau kita bicara perkembangan industri minuman, 2 tahun terakhir ini kan sangat variatif ya dan sangat berkembang. Berkembangnya kalau saya nilai sih dari beberapa sisi. Contohnya berkembang dari sisi jenis minumannya. Jenis minuman itu artinya kategori minuman dari kopi, ada specialty kopi, ada kopi kekinian, ada perbobaan, kemudian kemudian ada minuman yogurt. Nah, kedepannya jadi kedepannya tuh terus bertumbuh konsep-konsep minuman yang baru. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan nanti di tahun ini ataupun tahun depan brand-brand minuman ini akan mengeluarkan variasi minuman yang lain, misalkan plant-based ataupun mocktail coffee. Sekarang juga orang udah mulai mencoba untuk cross variety of drinks, misalkan mencampurkan low ABV, low alcohol product with boba, gitu. Jadi orang mencarilah sesuatu yang sangat-sangat inovatif. Itu dari sisi variasi minuman. Nah, kalau dari sisi target market, kita lihat juga mulai dari market A, B, dan C itu berkembang masing-masing channelnya. Gitu. Jadi kalau dari market A kan ya perkopian yang masuk ke specialty coffee, yang punya roastery sendiri, itu kita lihat juga tumbuh di mana-mana gitu.
Bahkan mereka ya menjual binnya secara retail. Nah, kemudian masuk ke market B yang jual harga 20 ribuan, itu juga berkembang across variety of drinks gitu, dari kopi, boba, sampai ke minuman minuman tea drink ya, tea infused drinks gitu. Nah, market C juga sama tuh Sar gitu. Market C juga yang dijual di harga 10.000, 12.000 ya. Sarita punya banyak teman lah di brand-brand itu juga berkembangnya pesat. Jadi kalau saya lihat sih itu sangat baik ya bagi food service Indonesia, karena across target marketnya tuh semuanya maju gitu. Nah, dari sisi outlet, jenis outlet juga bervariasi Sar gitu. Dari outlet yang sitting capacity-nya besar, jadi yang lebih orang nongkrong gitu ya, sampai ke outlet, sampai yang to go konsep. Bahkan sekarang dia nggak usah ada outlet, hanya punya brand, tapi adanya di ghost kitchen. Jadi kalau misalkan kita search gitu kan, oh brand A kantornya di mana sih, nggak nemu tuh Sar. Gitu, karena dia pokoknya ghost brand juga gitu kan, nggak punya physical store, pokoknya hanya ada di konsep-konsep ghost kitchen. Nah itu sampai ke sana, jadi bisa dibayangkan dunia minuman ini evolusinya tuh cepat sekali gitu. Nah, saya lihat juga sebenarnya nggak cuma di brand-brand minuman, brand makanan juga sama Sar. Jadi kalau brand makanan dan minuman berkembang, konsep-konsep baru, brand makanan sekarang mereka juga memperhatikan menu minumannya. Jadi nggak cuma sekarang jual RTD botol, teh dalam kemasan, atau air mineral saja, karena mereka they have put so much effort in terms of marketing, ya kan, influencer. Jadi mereka juga mau put signature drink yang bisa di-pairing sama makanannya. Halo, kok putus ya, sorry. Halo. Ya. Halo. Ya, saya bisa dengar. Oh ya, saya bisa dengar Sarita. Shirley-nya di aku putus-putus soalnya. Halo. Oke, halo. Iya. Nah, udah. Coba diulang tadi yang makanan juga berkembang terus. Ya, jadi brand makanan kan juga berkembang Sar gitu, nggak cuma minuman, tapi let's say dari food service 60% makanan juga berkembang. Jadi para brand owner yang tadinya put emphasize very much on the food, now mereka juga mau mengembangkan minumannya gitu, supaya pada saat mereka marketing itu bisa di let's say bisa divariasikan lah. Mereka sudah spend marketing budget sekian, mereka mau menaikkan orang spendnya tadinya kalau makanan 30-40 ribu, kalau ada minumannya kan bisa jadi 50 atau 55 ribu gitu ya. Tapi minumannya nggak arti di botol nih gitu kan. Jadi ada brand mereka, kemudian signature drinknya mereka juga. Nah, jadi itu menambah warna dari brand makanan itu sendiri. Jadi kalau saya lihat sih perkembangannya so far ke sana gitu. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang masih punya banyak potensi sebenarnya ya. Ya, betul. Ya. Betul, jadi maksudnya kalau dari tadi kan Shirley bilang mau itu yang dari kelasnya A, dari kelasnya B, kemudian yang itu bicara dari kelas, atau misalnya ada juga yang misalnya ngomongin tentang yang perkopian, perbobaan, macam-macam. Sorry sebentar, ini kenapa? Sorry. Ada telepon masuk. Bentar. Oke. Nah, jadi bisa dibilang gitu ya, perbobaan, perkopian atau apapun itulah gitu. Nah, itu tuh sebetulnya masih sangat besar lah ya gitu ya. Kenapa blur? Iya, kayaknya tadi kayaknya ada yang telepon, sorry. Ya, jadi kayaknya masih cukup besar gitu. Jadi intinya mah masih cukup punya potensi lah beberapa tahun ke depan lagi gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus sekarang sekarang gue coba kalau memang masih potensial gitu. Nah, tapi punya nggak share kayak semacam jadi kunci dari bisnis kita bisa sukses itu sebetulnya lebih ke mana sih? Maksudnya apakah misalnya terutama dari sisi menu lah, misalnya dari sisi menu minumannya gitu. Karena yang
paling baik itu paling bagus apakah misalnya harus banyak misalnya si apa jenis variannya atau sebenarnya harus banyak tapi konsekuensinya kan SKU jadi banyak ya atau sebenarnya ada juga yang misalnya dengan banyaknya menu tapi sebenarnya SKU-nya nggak harus sebanyak menunya misalnya ada nggak pandangan soal itu jadi kunci untuk bisa berhasilnya itu punya nggak share komen untuk terutama dari sisi menu lah. Ya, kalau saya bilang sih, Sir, pada saat kita launching suatu brand ya, brand minuman gitu terutama, itu kita harus jelas dulu produk positioningnya apa, gitu. Contohnya, misalkan kita mau masuk ke minuman boba gitu ya, kita harus punya produk signature dari brand boba tersebut gitu, yang tidak ada di brand lain. Yang tidak ada di brand lain. Jadi misalkan brand lain itu lebih ke arah brown sugar boba gitu ya. Nah, kita jangan let's say kita main di kategori target market yang sama gitu ya, sama-sama kelas A, let's say. Menurut saya kita jangan bermain di situ lagi gitu. Tetapi kita mengeluarkan satu menu yang secara taste bud itu, secara taste profile itu disenangi oleh banyak orang. Jadi biasanya tuh lebih suka yang bodinya rich, kemudian juga bertekstur, kemudian ada yang bisa dikunyah gitu ya, creamy, milky. Nah, tetapi dari sisi flavor profile-nya kita bedakan gitu. Nah, itu jadi product positioning dan menu signature itu menurut saya sangat penting supaya kita tidak bersaing head to head dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan bisa mendapatkan resources ataupun new trend dari baik itu dari luar negeri ataupun meriset sendiri ya, contoh menu winning recipe itu akan sangat baik bagi brand positioning tersebut. Nah, kemudian yang kedua juga tentunya harus inovatif gitu. Jadi hari gini brand itu tumbuhnya ratusan gitu ya. Tiap bulan tuh ada aja brand baru. Jadi harus selalu inovatif. Jadi kalau kita let's say 6 bulan tidak ada perkembangan menu ya udah pasti orang shifted lah. Market itu kan pie-nya segitu-segitu aja gitu. Jadi orang pasti akan coba brand yang tumbuh baru itu gitu, yang muncul baru itu. Nah, tapi kalau misalkan kita ada signature menu, kemudian kita ada produk tematik yang kita bisa marketingkan secara luas, nah itu orang otomatis balik lagi kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau mau sukses nih, seberapa sukses nih Sar, ya kan? Apakah scalable seperti brandnya Sarita gitu kan? itu SOP-nya penting gitu. Jadi SOP-nya harus diperhatikan sesuai dengan bisnis strateginya. Misalkan mau di-franchise-kan gitu ya. Otomatis kalau satu menu menggunakan let's say 3-4 ingredient dengan volume yang berbeda-beda itu akan sangat sulit secara SOP. Nah, makanya jadi kalau kita sudah ada planning brand kita ini mau di-franchise-kan dan sudah ada target pembukaan store misalkan sebulan buka 20 gitu ya. Nah, SOP-nya itu dan dari sisi bahan harus di-simplify a lot. Jadi dalam satu menu paling banyak pakai 2 ingredient. Nah, makanya kalau di tempat kami menyediakan jasa custom karena seperti itu. Kalau pakai produk yang ada di market ya umumnya sulit lah untuk mensimplify ingredient karena taste-nya suka nggak dapet kan Sar gitu. Misalkan kita di menu minuman tersebut menggunakan mango passion fruit, terus ada teh lagi, ada jelly-nya lagi. Nah, mungkin kalau bisa mango passion fruit-nya ini udah jadi satu SKU. Jadi instead of buying 2 different product, jadinya cukup jadi satu SKU. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada saat mau men-set satu brand yang mau di-scale up sebanyak itu. Nah, kemudian kalau kita udah bicara sukses kan, kita berharap seperti brand kopi
tetangga itu kan bisa sampai ratusan cabang gitu ya dalam setahun, dalam 2 tahun. Ya. Nah itu kalau klien kami kan sudah put so much effort and budget untuk menaikkan brandnya gitu ya. Otomatis dari sisi pemilihan produk tuh harus satu yang berkualitas, dua dari produsen yang secara capacity-nya sanggup, gitu. Ya. Jadi let's say ya kita bikin kopi susu aren. Kalau buka 1-2 store hanya butuh 1-2 karton seminggu, itu masih bisa beli dari retail ataupun beli dari produsen yang lebih kecil lah skalanya. Tapi kalau sebulan buka 20 store, 30 store, peningkatannya growth-nya itu bisa 300%, 500%, dari yang kebutuhannya cuma 10 kilo, sekarang butuhnya 1 ton. Nah, itu kan produsennya kalau UMKM, maksudnya kalau misalnya yang emang kapasiti produsennya itu cuma berapa ratus kilo sebulan, ya mentok. Dia nggak bisa mensupport growth-nya brand tersebut gitu. Nah, itu yang memang harus diperhatikan sampai ke sananya gitu. Secara capacity. Kemudian yang kedua secara sertifikasi lah. Sertifikasi itu contohnya sertifikasi BPOM, sertifikasi halal. Kalau misalkan bisa sertifikasi quality assurance seperti HACCP, ISO ataupun FSSC ya. Jadi itu FSSC itu udah sertifikasi paling tinggi lah ya. Untuk itu akan lebih bagus. Jadi di ingredient itu nggak akan ditemukan lah. Contohnya kontaminasi semut, batu, rambut gitu. Karena bayangkan saja brandnya udah segitu besar, kemudian di minumannya, loh kok ada insek ya, ada serangga ya, terus diviralkan di media sosial, wah bubar. Kan biar netizen juga, ya kan, sekarang kritis lah gitu, kritis. Jadi itulah kuncinya, maksudnya kalau misalkan mau sukses, scalability-nya itu masih diperhatikan sampai ke produsen ingredientnya gitu. Nah, luar biasa ilmunya. Terima kasih, itu luar biasa ilmunya sih Shirley ini kayaknya. Sharing aja. Nah, terus gini, ada lagi nih mau nanya. Oke. Tapi sebenarnya kan Shirley udah lama ya, maksudnya udah lama menjadi pelaku industri di Indonesia sebetulnya. Jadi pasti tahu dong ada beberapa style-style minuman yang disukai lah sebenarnya sama market di Indonesia. Dikit dong, bocorin. Sukanya sebenarnya orang-orang Indonesia itu stylenya kayak apa sih? Dikit aja bocorin. Ya, maksudnya mungkin sekitar top 5 lah. Top 5 sebenarnya yang disukain sama orang Indonesia yang tipe-tipe apa sih sebenarnya rasa-rasanya? Ya. Tadi balik lagi tergantung kategori minumannya, misalkan kopi, boba. Nah, kita misalkan bicara, jadi ada kopi, boba, ada teh. Dan ada dairy base lah. Nah, kalau misalkan secara profile general, orang Indonesia memang sukanya manis, gitu ya. Sukanya manis. Memang banyak brand sekarang yang mencoba mengeducate konsumen untuk consume less sugary product lah. Jadi manisnya jangan sampai mentok gitu lah. Jadi bisa ada sugar reduction. Itu kan pelan-pelan mengeducate market lah supaya secara konsumsi juga lebih healthy gitu. Nah, kemudian jadi satu manis, kedua secara tekstur. Secara tekstur itu thick and creamy. Thick and creamy. Tebel ya? Thick tuh bold. Lekoh ya. Kalau orang ini mungkin legit gitu, legit. Pokoknya banget lah, pokoknya bener-bener berasa banget gitu ya. Ya, rich, bold. Pas diminum, wah wanginya 5 menit bertahan di mulut gitu kan. Ya. Benar. Jadi kalau kita ada ya across our clients lah, biasanya ada menu yang dairy base sampai yang model kalau di kopi itu yang thin tuh kayak americano base, kemudian tea base, itu rata-rata penjualan terbanyak pasti yang creamy. Gitu. Creamy penjualan ya. terbanyak yang creamy. Itu adalah jadi memang data gitu ya. Jadi market preference market tuh seperti itu.
Nah, kemudian ada juga preference di mana dia suka sesuatu yang bisa dikunyah. Sesuatu yang bisa dikunyah. Oke. Iya. Saya Catat pernah nih. bantu, ya kita pernah bantu develop menu buat klien. Itu sebenarnya Ya. rasanya tuh tiramisu sauce with milk. Sebenarnya secara Tiramisu. wangi, ya tiramisu sauce with milk. Secara tekstur rich, secara body bulat banget, gitu kan. Kemudian aroma juga intensitasnya tiramisu banget gitu ya. Tapi nggak artificial. Nah, toppingnya itu biskuit. Wow. Toppingnya biskuit. Ya wow. Ya. Nah, tetapi pada saat itu diganti menjadi toppingnya boba, itu langsung melejit penjualannya. Nah, jadi semakin ada yang bisa dikunyah, digigit, terus permainan tekstur, baik itu yang liquid base-nya, cream base-nya, kemudian ada topping, kalau bisa part of jadi ada cookies crunch-nya, ataupun ada gula aren yang di-torch, yang dibakar sedikit, jadi ada aroma burn-nya. Nah, itu, waduh, itu langsung booming gitu, teman-teman dia. Jadi Langsung lapar ya, pengen order boba ya. Ya. Jadi jilat-jilat bibir gue jadi pengen. Main aja Sar ke kantor. Ilmu Yahut buat yang pengen mulai bisnis, betul banget. Jadi ini tuh teman-teman foodpreneur ya, ini udah dibocorin loh tadi, gitu kan. Jadi ini aku coba sedikit recap lah ya, gitu. Jadi seleranya itu kalau berdasarkan data itu kan kalau dari Shirley tadi ngebagi jadi ada 4 ya, kopi, boba, teh, sama dairy base. Tapi in general sebenarnya rasa-rasa yang disukai sama market di Indonesia itu berarti ada yang pertama itu yang manis, kemudian yang kedua teksturnya itu thick and bold, jadi yang benar-benar leko, berasa banget gitu kan, yang kalau misalnya diminum 3 menit, halah 3 menit masih berasa gitu kan. Terus yang creamy gitu, dan satu lagi sebenarnya suka sesuatu yang bisa dikunyah. Jadi maksudnya mungkin teman-teman kalau bikin minuman mungkin harus ada kayak apa ya, efek-efek tadi ya, apakah itu pakai biskuit, apakah itu pakai boba, pokoknya ada sesuatu yang selain serut ada rep gitu. Jadi serut abis enggak gitu, tapi serut ada kunyahnya dikit. Nah, nah terus oke, gue mau lanjutin tapi sebelumnya satu gue lagi pengen gue tambahin Sar, buat teman-teman. Satu lagi, secara presentasi harus menarik Sar. Jadi misalkan ada penambahan topping, ya kan? Misalkan kita mau buat coconut latte gitu. Kalau cuman coconut, saya pakai coconut water, espresso, susu, kemudian ditambah coconut syrup, it's something gitu. Tapi nggak outstanding, not extraordinary. Tapi di foto nggak cakep gitu ya? Nggak cakep, Sar. Tapi kalau atasnya kita kasih coconut sauce, kemudian kasih coconut crunch, nah itu kan jadi extraordinary kan, Sar, gitu. Dan itu kayak ada bonusnya. Ada bonusnya, dan menu itu yang menjadi beda daripada brand lain, brand tetangga sebelah kanan kiri gitu kan. Bener-bener tuh, jadi ya. Layering juga penting saat layering gitu kan. Karena layering misalkan gini, kalau semuanya di shake jadi satu gitu, coconut latte di shake jadi satu, ya jadi satu warna. Tergantung packagingnya sih, tergantung cupnya. Tapi kalau misalkan layeringnya pertama coconut sugar syrup, jadi itu brown ya, thick, kemudian coconut water, dikasih ice, kemudian kasih espresso. Nah, terus atasnya lagi pakai coconut sauce dan coconut crunch, itu layernya sampai 4-5. Aduh, itu instagramable banget, Sar. Gitu. Nah, itu yang menjual, Sar. Ya. Jadi seneng lah di foto, apa sih, teman-teman influencer pasti happy lah ya kalau dapat produk yang ada layeringnya itu tadi ya. Sama ada bonusnya tadi gitu kan. Iya. Ada crunch. Apa tadi lu bilangnya? Sirup atau apa? Bukan sirup, apa tadi? Yang atasnya ada coconut apa? Nah, coconut sauce itu berarti bentuknya mirip pasta dikit kali ya. Jadi apa? Ada teksturnya bukan cair banget kan? Iya, betul. Jadi teksturnya tuh lebih kayak sauce lah, kayak caramel sauce gitu. Tapi caramel sauce. Memang ada PR nih, PR.
Ya, Tapi ya. it's doable and it makes it makes differentiation lah in terms of menu from the market gitu. Ya. Nah, oke. Tadi diulangin lagi nih, diulangin lagi. Jadi tips-tipsnya itu yang ini insight sih sebenarnya teman-teman bisa dicatat ini. Jadi yang disukai sama market Indonesia itu lebih banyak ke rasanya manis, terus thick and bold, lekoh gitu kan, terus creamy, suka sesuatu yang bisa dikunyah. Jadi bisa adding biskuit or apa tadi kalau nggak biskuit crunch gitu ya, atau boba atau apapun itu, dan jangan lupa secara presentasi itu harus menarik. Contohnya harus punya layering atau misalkan bisa ditambahin either itu misalnya sauce kayak karamel dan macam-macam, sama bisa ditaburin crunch juga gitu. Jadi bener-bener bisa apa ya? Jadi minumannya ya nggak sekedar coconut dah gitu doang, tapi bener-bener secara presentasi tampilan tuh cakep banget sehingga orang tuh lebih willing lah ya gitu untuk foto-foto, posting-posting kan lucu dan cakep gitu loh. Lucu dan cakep. Betul, Sar. Oke, nah sebenarnya ini sebelum move to next question ya gitu. Jadi ini sebenarnya nyambung banget. Jadi jangan lupa juga teman-teman buat yang pengen bisnis minuman kekinian gitu. Jadi ada juga sebenarnya di Foodies itu kita sedang ada, kebetulan pas banget, sedang ada kelas setup bisnis minuman kekinian. Waktunya Sabtu ini banget, tanggal 16 Januari, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Nah, bisa langsung segera daftar malam ini juga, karena sampai dengan hari ini, itu masih ada promo sebenarnya. Jadi harga normalnya itu 549.000, itu kan, harga normalnya itu 950.000 gitu, tapi sampai dengan malam ini, jadi teman-teman kalau misalnya amankan kursi sekarang, itu bisa dapat harga khusus senilai 549.000. Jadi itu jadi di sana nanti jadi benar-benar teman-teman bagi yang mau bisnis minuman kekinian itu udah sebagian besar nih PR-nya itu diselesain dalam kelas ini, dapat SOP menu, dapat video untuk dijadiin training karyawan, dapat hitungan COGS dan rekomendasi harga jual. Terus juga yang buat menu udah berpengalaman di industri bisnis minuman kekinian bertahun-tahun. Jadi udah tahu nih pola yang biasa laku itu kayak apa. Ya, salah satu yang tadi Shirley udah cepet omongin ya. Kalau dicatat udah lebih bagus. Tapi kan kadang-kadang manis itu kan juga sebenarnya ada macam-macam ya, manis yang seperti apa. Kemudian kalau ngomongin yang crunch itu crunch yang kayak gimana. Jadi pastinya kalau misalnya ikutan kelas ini, yang develop menunya juga udah berpengalaman banget. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa bisa langsung kontak ke, kalau mau dicatat silakan ya, 0813 1214 7974, atau saya kayaknya tadi udah sempat pin tuh, kelas setup bisnis minuman kekinian. Jadi bisa diklik di pin message yang ada di IG Live kita kali ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung daftar, bener-bener special price-nya itu sampai dengan malam ini. Jadi langsung harus segera daftar. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin. Tadi sebenarnya seru sih ya. Jadi seru karena mungkin nggak banyak teman-teman yang tahu, dan maksudnya kalau mau bisnis itu kan masih meraba-raba ya. Kayaknya kopi laku nih kayaknya. Tapi boba kayaknya lebih laku lah, bingung gue kan. Jadi teman-teman bisa dapat insight banyak lah dari Shirley ini. Nah, terus Share mau dong juga dibocorin ya. Kan ngomongin tadi harga sebenarnya tadi udah singgung dikit sih. Tapi kan customer Indonesia pastinya gitu sebagian besar itu senangnya yang harganya terjangkau. Terjangkau. Ya. Ini sebenarnya gimana ya? Maksudnya ada nggak sih Share cara mensiasatinya gitu kalau misalnya pengen punya produk yang oke gitu, yang bagus, tapi pengen COGS-nya juga bagus. Punya nggak Share syarat bocoran insight-nya lah gitu. Oke, biasa sih kalau kita mendevelopkan menu untuk klien gitu ya, karena kita mau brand klien tersebut mempunyai satu positioning yang kuat kan Sar di market gitu. Nah jadi dalam satu menu itu kita harus buat signature menu. Nah signature menu ini yang tadi saya katakan tuh tidak ada di brand lain. Jadi hanya bisa ditemukan di brand kita. Nah, mungkin signature menu ini kita bisa buat 3 menu gitu ya, contohnya 3-4 menu. Nah, umumnya signature menu itu yang secara ingredient lebih lebih kompleks gitu ya, karena signature. Jadi otomatis ada beberapa
ingredient yang let's say hanya ada di brand ini gitu. Nah, itu umumnya COGS-nya lebih tinggi daripada yang lain, 50 sampai 55%. Nah, tetapi Gede itu juga yang contohnya misalkan tadi mau buat coconut layering tapi udah ada sausnya, udah ada coconut crunch-nya, otomatis kan itu COGS-nya naik, Sar. Tapi kalau misalkan menu signature itu yang membuat brand kita dikenal di market karena menu tersebut, itu harus kita lakukan sih, Sar, gitu. Nah, tapi kan COGS-nya tinggi nih, jadi gimana caranya bisa bottom-nya tetap bagus gitu. Dari menu signature tadi misalkan 3-4, mungkin variasinya ada yang di 55%, kemudian ada yang di 50%, ada yang di 45%. Jadi kalau customer kan yang namanya dia udah mau coba, biasanya dia nggak cuma order satu. Oh ini signature-nya ternyata ada yang beda lagi nih, misalkan. Dia akan order yang kedua, ketiga. Jadi otomatis dari situ sudah ada average margin dari signature menu. Nah, belum lagi ditambah kategori menu yang lain yang ada di, misalkan kita bicara 12 sampai 15 menu dalam satu menu board gitu. Yang lain ini mungkin kita bisa mainnya di 30 sampai 45. Nah, secara overall biasanya kalau misalkan signature menu itu menyumbangkan biasanya 50% sales ya kalau bagus ya. Sangat terkenal untuk menu tersebut 50%. The other 50% dari menu yang lain. Jadi bottomnya sih bisa kita dapatkan. Ya mungkin di 40-an lah ya. Mungkin ini nanti secara COGS kayaknya tim foodies lebih akan jauh lebih detail. Nah, tapi Sar yang satu lagi adalah biasanya kita juga encourage buat menu bundling lah. Jadi yang COGS-nya tinggi dibundling dengan yang COGS-nya rendah gitu. Kemudian dibuat promosi. Nah, otomatis secara margin akan bottom line-nya healthy banget gitu saat. Nah, kalau misalkan kita sudah punya volume ya gitu, penjualan let's say 60% menu tersebut, menu A tadi yang saya katakan misalkan coconut sauce-nya, coconut sirupnya, karena penjualan kita bisa sehari let's say 800 cup gitu ya, kali berapa 10 outlet, otomatis kan penggunaan ingredient khusus si coconut itu menjadi tinggi. Nah itu secara pembelian ataupun sourcing ingredientnya itu kita menjadi ada negotiating power gitu loh ke si supplier, ya kan? Jadi kalau kita fokus ke signature menu, otomatis at the end of the day, pada saat menu itu volumenya banyak, kita juga akan mendapatkan COGS yang lebih sehat. Karena kita belinya akan lebih banyak volumenya ke supplier, kita dapat harga lebih bagus. Nah, tapi kalau kita across the menu, pokoknya nggak ada yang signature. Yang ini penjualannya so-so, semuanya so-so, nggak kuat gitu, Rosar. Akhirnya negotiating power yang nggak ada, brandnya juga nggak kuat, ini mau jual apa ya? Yang saya kalau mau ke brand A, saya tahu mau belinya ini, tapi yang ini di brand B juga ada gitu loh. Jadi langsung. Jadi menurut saya sih kita harus mengeluarkan menu signature walaupun cost-nya tinggi di awal nggak masalah, tapi by time itu akan bisa kita negotiate juga gitu. Tapi share punya nggak komen lah ya sebenarnya pendapat kan kayaknya kalau misalnya kita ngomongin bisnis tuh kan kalau target market kita misalnya anak-anak sekolah nih SMP SMA tentunya kan sebenarnya kan cukup beda ya dengan target market kita kalau orang kantoran misalnya kan mungkin secara umur sama preferensi kan beda ya gitu, maksudnya kan bisa dibilang kalau misalnya anak SMP SMA kan mungkin lebih cenderung menyukai produk yang mungkin tadi manis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke orang kantoran udah lebih dewasa mungkin udah lebih mengurangi gula misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau di Multibev sendiri lah ya gitu, di Rasa Group sendiri sebenarnya punya nggak sih misalnya either itu mungkin bukan data real ya tapi lebih ke summary lah gitu mungkin dari Shirley ya gitu, maksudnya ini tuh sebenarnya ngaruh nggak sih misalnya antara kan tadi kan kalau secara
secara overall itu kan tadi ya manis, thick, bold, creamy. Tapi sebetulnya kalau secara market sendiri itu sebenarnya ngaruh nggak? Apakah mungkin kalau di market yang anak-anak misalnya gitu, yang SMP, SMA mungkin lebih menyukai profiling yang kayak gini gitu, atau si orang yang lebih dewasa lebih menyukai kayak gini, dan lebih yang gue pengen lebih minta pertanyaan itu sebenarnya bukan lebih ke rasa tapi lebih ke COGS. Apakah sebenarnya untuk market yang senang manis-manis tadi itu COGS-nya mungkin nggak, apakah lebih tinggi gitu, ataukah si orang yang marketnya tadi suka apa namanya yang nggak terlalu suka manis ini, apa dia yang sebenarnya COGS-nya lebih tinggi gitu? Ada nggak datanya, Share? Yang impact-nya ke COGS sebenarnya lebih ke arahnya sana sih. Yang impact-nya ke COGS ya, mungkin kalau tadi antara kategori ya. Menurut saya COGS sih bukan karena targetnya anak SMP, SMA atau orang kerja ya. Jadi COGS-nya lebih ke arah tadi product positioning-nya sendiri itu target marketnya kemana, ke range usianya dari berapa sampai berapa gitu. Dan ini jadi tadi kan secara targetnya market kelas A, B atau C. Kemudian secara target konsumennya itu lebih ke arah usia berapa, misalkan kan dari antara anak-anak sampai ke remaja, ataupun dari anak-anak sampai ke umur 35 yang milenial, ataupun 35 ke atas gitu. Jadi konsepnya lebih ke arah sana. Nah, kalau misalkan fokusnya ke arah mana, balik lagi kalau anak milenial itu suka bereksplor rasa sih gitu. Mengeksplor rasa. Jadi semakin rasanya itu secara menu konsepnya baru, bagus, tidak pernah ada di market misalkan ya, kita bicara plant based deh gitu. Plant based kan sekarang lagi ngetren, akan ngetren, coming to the market itu plant based. Anak SMA mau nggak minum plant based? Mereka akan coba gitu loh, Sat. Mereka akan coba. Ya kan? Tapi yang umurnya 35-40 ke atas, mereka akan willing to spend more gitu. Karena mereka udah lebih health conscious. Walaupun secara COGS kalau pakai produk yang premium yang ada di market itu akan lebih tinggi gitu. Tapi kan balik lagi tadi kalau plant base-nya lebih ke arah orang kantoran, mereka willing to spend gitu. Tapi kalau anak SMA saya mendingan minum boba deh gitu kan. Nah, jadi ya kan? Mendingan minum boba, lebih manis, lebih enak gitu ya. Lebih legit, lebih ini kan gitu. Sedangkan kalau plant based kan lebih flat lah ya, lebih flat gitu. Nah, jadi PR-nya adalah gimana caranya kita menginfuse ya kategori plant based itu supaya masuk ke milenial. Dimana walaupun plant based tapi rasanya masih lekoh ya, kata Sarita bilang harus masih legit. Secara COGS-nya juga murah. Nah, gimana cara COGS-nya murah? Ya jangan pakai produk yang import gitu. Karena kalau pakai produk import pasti otomatis lebih mahal. Plant based di Indonesia banyak kok sourcing-nya, dari kacang hijau, kacang hitam, coconut milk, itu di Indonesia banyak gitu loh. Jadi ya tergantung target market. Kalau kelas A bolehlah pakai almond milk, hazelnut milk gitu kan. Tapi kalau kelas B dan mau scalable itu kan otomatis jarang lah, maksudnya orang mau minum diganti plant based tapi mau bayar lebih 10.000 atau 15.000 per cup. Nah, itu kan otomatis lebih niche lagi marketnya gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi lebih ke arah target marketnya juga ya sebenarnya ya. Ya. Kalau COGS ngikutin menunya sih sebenarnya. Nah, oke. Oh ya teman-teman jangan lupa ya yang mau nanya, nanti saya akan buka kolom pertanyaannya ya. Jadi kalau yang buat mau nanya itu diketik di kolom Q&A. Tadi yang saya bilang ya, soalnya kalau di feed di komen itu takutnya ketimpa-timpa. Jadi harus di-scroll banyak takutnya. Jadi di kolom pertanyaan. Nah, terus Share ini sebenarnya pertanyaan gue sih agak iseng. agak usil lah gitu maksudnya. Nah, punya saran atau bocoran lah gitu. Sebenarnya biasanya kalau di industri minuman itu kalau biar bersaing, biar compete gitu ya sama yang lain itu biasanya COGS-nya itu harus ada di angka berapa sih? Oke. Ini lagi ini menarik.
pengen tahu lah ini, gitu. ya. Ini menarik nih, Sar. Ini terus terang gue juga kemarin ini agak baru belajar dari perkembangan online selling. Jadi kalau yang punya offline store, customer kita yang punya offline store, rata-rata itu ngejar COGS-nya ya 30 mentok 50, mentok itu Sar 50. 30, gimana? 30%. Coba diulang tadi. Kalau buat teman-teman yang punya offline store, punya offline store, ya, jadi biasanya punya berapa? Store. 30% sampai 50%. Kalau 55 udah teriak lah, gitu. Ya, kalau 55 oke, terus? Nah, terus? Tapi kita ada klien yang mereka jualnya tuh khusus online, yang tadi saya bilang kalau dicari itu perusahaannya nggak ada. Nggak ada tokonya ya? Nggak ada, pokoknya brandnya doang muncul di mana-mana gitu kan. Yang menariknya mereka itu justru bilang ke kita itu COGS-nya bisa 60%. Hah? Oh ya? Ya. 60%. Jadi kirain lebih murah, enggak ya? Enggak, Sar. Jadi jadi mereka bisa meningkatkan kualitas ingredient ataupun kualitas produk minumannya sendiri. Tadi beda 10 sampai 15% COGS itu kita bisa nambahin ingredient yang terhadap profil minumannya tuh jauh gitu. Tadi kan balik lagi kalau kita bicara coconut latte. Kalau ngejar di 30 sampai 40% ya paling cuma nambahin sirup ya kan. Nambahin simple sugar gitu. Tapi kalau kita bisa ada range another 20%, itu kita bisa nambah banyak ingredient di dalamnya. Nah, jadi kalau mereka jualnya itu secara online, itu mereka COGS-nya bisa sampai 60%. Nah, marginnya atau bottomnya sama kan, dapatnya sekitar 40%. Tapi 20% yang mereka tadinya untuk kegiatan operasional, mereka tuangkan semua ke kualitas produk. Ya. Ya, jadi walaupun sama-sama enak lah. Dapatnya tetap 40% ya ujung-ujungnya ya sebenarnya. Betul. Nah, oke. Terus nih, ini pertanyaan terakhir sebelum gue buka kolom pertanyaan ya. Gitu. Ada nggak share perkiraan atau misalnya ini kita meramal lah, meramal. Kasih perkiraan tren di 2021 gitu untuk teman-teman yang bisnis minuman. Ada nggak? Perkiraan tren akan booming. Tadi sebenarnya udah dibocorin dikit, tapi boleh diulang lagi kali ya. Ya, tadi ada sedikit bocoran. Oke. Kalau tim kami lihat itu ada beberapa tren yang akan masuk ke Indonesia lah, dan udah mulai dilakukan. Paling tidak awal tahun ini udah kelihatan. Itu yang pertama pasti lebih ke arah health well-being. Jadi lebih healthy product. Health well-being. Jadi minuman jadi minuman yang sehat, healthy, tapi indulgence. Tetapi lebih tetap indulging in terms of taste. Kalau boleh buka sedikit contoh gitu ya. Kita ada membuat satu minuman itu Calamansi Booster. Nah, kenapa Calamansi? Ya kan, Calamansi itu jeruk kunci, Sar, gitu kan. Itu secara vitamin C tinggi sekali dan healthy, ya kan. Nah, jadi kita pakai, let's say kita pakai Calamansi sirup, tapi Calamansi sirupnya tuh dari Calamansi benar, buah jus Calamansi. Kemudian kita tambahkan Yakult, kemudian kita kasih turmeric water. Jadi rasanya tuh jadi tetap ada spices, herbs, di mana itu sehat sebagai antioksidan dan lain-lain. Tetapi kita tadi dari indulgingnya kita kasih contohnya Yakult ataupun dari sirup kalamansinya sendiri. Nah itu tren-tren seperti itu yang akan naik. Kemudian kalau kita bicara health and chic itu kita bisa main ke arah bunga-bungaan juga, seperti hibiscus. Jadi hibiscus dicampur lychee, dicampur rosemary, star anise gitu. Nah itu juga menarik gitu. Banyak juga konsep kemarin kalau teman-teman ada lihat Barista Innovation Challenge ya, itu dari barista Nusantara mengeluarkan ide-ide herb and spices yang bahkan mereka mencampur wedang ungu dengan kopi.
Waduh, rasanya apa coba ya? Tapi sir, turn out it turns Enak, out to enak. be good. Enak, sir. Enak. Enak. Waduh, sama kopi. Kayaknya harus Ya, itu dicobain tuh bocoran tuh. kapan-kapan. Nah, coba diklik Barista Innovation Challenge, you can get the great recipe there. Nah, itu menarik, Sar. Jadi kita lihat sih kreasi-kreasi para talent ini ke sana. Kemudian juga yang kedua adalah tren flower tea ya, flower tea. Flower Jadi tea. ya flower tea. Jadi misalkan kita bermain tadi hibiscus, jasmine, elderflower dengan dikombinasikan dengan kombucha. Ataupun di Indonesia banyaklah teh-teh Indonesia yang juga berkualitas. Nah, itu kita bisa Hibiscus tuh, menggunakan di sana. beda hibiscus tuh bukannya rose ya, mawar. Iya bukan sih? Atau gue salah ya? Hibiscus bunga Bunga sepatu. apa sih dia? Bunga sepatu Oh, ya bunga bahasa Indonesia sepatu. ya. Mm-mm. Soalnya agak hibiscus tuh apa ya? Kayak Yang warnanya merah. oh, yang merah. Jadi secara color pun kita mainnya natural. Jadi otomatis healthier. Tuh, Iya. Nah, Oke. ini nih yang tren menarik menurut saya itu adalah yang ketiga. Tadi kita bahas Indonesia tuh sukanya yang rich, creamy. Nah, ini yang ketiga itu adalah combination of sweet and umami taste. Umami. Sweet Apa? and umami. Sweet and umami. Ya. Apa tuh? Umami itu gurih, Sar. Gurih. Oh, gurih. kalau orang bilang apa? Generasi micin. Ya, jadi sweet and umami. Saya kasih apa ya? Misalkan bocoran ya, saya. Sweet itu misalkan kita bikin yuzu blossom salted cream. Jadi bawahnya itu kombinasi antara yuzu sirup dengan jasmine and asam black tea. Terus atasnya dikasih salted macchiato cream. Kemudian toppingnya balik lagi tambah topping kan saat itu dried flower gitu. Nah, ada juga misalkan es kopi pandan itu kan udah biasa ya gitu kan? Ya. Es kopi pandan. Ya. Nah, tapi kita bikin base-nya itu es kopi pandan, susu pandan, tapi atasnya dikasih avocado cream. Gitu. Nah, jadi itu sweet and umami di situ. Nah, itu akan banyak kreasi lah di sana. Gitu. Plant-based akan mulai beberapa brand saya yakin sudah akan mulai launching ke sana. Kemudian tadi kalau kita bicara kopi, sekarang banyak kopi dicampur dengan fruit base ya, fruit base. Kalau dulu jadi kalau dulu agak kan kita kopi itu cenderung manis, tapi sekarang kan masyarakat mungkin udah teredukasi dengan kopi kekinian, dieksplor lagi taste kopi profilnya. Sekarang mereka udah lebih berani nih saat mencampurkan kopi dengan ingredient lain. Contohnya kopi yang kita create ya, itu kopi cream blossom. Jadi di situ ada kopi americano dikasih coconut sugar syrup. Kemudian atasnya dikasih salted rose cream gitu. Nah, jadi secara penampakan tuh kalau Sarita bisa imagine ya bawahnya americano hitam black gelap coffee, ya. Gelap, terus atasnya warna pink, cream warna pink. Oh, ya. Cantik banget gitu kan. Nah, itu lebih kreasi ke sana. Kemarin juga ada satu Barista Innovation Recipe itu menggabungkan jus apple Malang ke dalam kopi. Enak sih kayaknya, soalnya kalau kopi pakai apel. Segar, Sal. Apel kan emang manis kan. Iya, dan dia pakai dia pakai kopinya dari Malang, Sar. Apple buahnya juga apple Malang. Jadi semuanya Indonesia. Waduh. Itu keren, Sar. Resepnya bagus banget. Aduh, saya kasih bocoran ya banyak ya di sini ya. Dan nyata udah banyak tuh. Apple coffee. I think it will be a very signature menu. Apple coffee. Asal bener aja komposisinya ya. Asal komposisinya benar, betul. Betul. Ya. Oke. Tuh, teman-teman udah banyak tuh ide-ide menu. Gitu. Ide menunya juga udah banyak. Sama nanti yang tadi saya bilang ada kelas yang tadi saya sebutin gitu kan, kayak apa? Kelas yang tadi itu juga sebenarnya sedikit banyak diajarin juga di kelas itu ya. Jadi
Jangan lupa sih teman-teman harus daftar hari ini banget biar masih bisa dapat special price ya gitu. Jadi oke. Nah, sekarang aku mau buka coba kolom pertanyaan, tadi kayaknya udah ada yang nanya. Nah ini nih, ini sebenarnya tadi pertanyaan sebenarnya udah dijawab tapi nggak apa-apa lah, dijawab lagi aja share. Ini dari Refki Rian, biar nggak musiman, apa yang mesti diperhatikan untuk minuman kekinian? Apa share tadi? Iya, tadi Tadi yang saya bilang dijawab. signature menu. Signature menu itu menurut saya untuk satu brand signature menu itu yang menjadi timeless menu. Jadi brand Ya. itu terkenal karena menu tersebut gitu. Nah, itu harus Jadi dipertahankan. ya. Jadi Sama untuk mungkin menu itu nggak ya. tematik. Ya. Tapi mungkin lebih tadi kalau Shirley bilang kan harus bisa ada beberapa signature menu yang mungkin nggak satu ya, tapi misalnya ada 3 tadi ya, yang betul. COGS-nya 45, 50, sama 55 mungkin gitu ya. Ya, betul. Nah, itu tetap dipertahankan karena kalau secara orang kenal misalkan brand boba A karena signature menunya yang itu gitu. Nah, akan sulit ataupun akan menjadi satu challenge lah untuk mengganti signature menu. Iya. Oke, jadi Ya kan? jawabannya harus punya signature menu lah intinya biar nggak musiman. Ya, Gitu. Nah, betul. ada nih satu lagi kali ya, satu lagi aja. Ada yang nanya, minuman apa sih yang cocok disandingkan dengan menu makanan pedas? Ada nggak idenya? Ya, itu yang konsep-konsep itu yang kita lagi kembangkan dengan beberapa brand makanan. Jadi misalkan nasi rice bowl gitu ya dengan beef ataupun dengan ayam dengan toppingnya yang gurih, pedas, sambelnya dari mata sampai sambal hijau gitu kan. Nah, kemudian mau disandingkan dengan minuman, pairing dengan minuman. Kita akan propose beberapa hal di situ, di mana satu, kalau menunya untuk pairing, otomatis yang COGS-nya rendah. Ya kan? Karena pairing. Ya. Misalkan kita jual nasi rice bowl itu harganya 35.000. Ya. Tetangga sebelah juga 35.000. Bahkan kalau dia lagi diskon mungkin 32.000. Otomatis kan online buyer akan pindah lah gitu. Tapi kalau misalkan kita pairing nih sama minumannya, 35.000 atau 36.000 dapat minuman, yang satu nggak dapat minuman. Nah, otomatis orang jadi nggak ada pembanding gitu loh, Sa. Apalagi tadi satu minumannya bukan minuman botolan, tapi minuman brand itu sendiri. Nah, jadi itu yang sedang kita terus gali untuk brand-brand makanan. Kemudian yang kedua tadi menjawab yang pedas, itu adalah satu harus yang refreshing. Jadi mungkin yang lebih acid ya, lebih asam gitu ya. Lebih asam, secara tekstur nggak boleh thick, karena kalau udah pedas terus creamy kayaknya nggak cocok gitu. Jadi harus yang lebih refreshing. Karena orang pedas, terus orang minumnya tuh nggak one sip. Biasanya orang sekali minum bisa langsung tinggal sepertiga gelas gitu kan. Nah, jadi untuk minumnya lebih light secara tekstur. Kemudian refreshing dan aromanya juga nggak terlalu kenceng lah. Aromanya lebih mild untuk ngebalance tadi pedasnya itu. Gitu. Ini ada di kelasnya Sarita kayaknya kalau untuk yang itu. Menu pairing. Menu pairing. Oke, paling itu. Oh ya, kita foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu. Teman-teman, ayo pada di screen capture. Jangan lupa tag-nya ke @foodies.id dan @multibev tadi ya, multibev.id ya. Ada ID-nya nggak sih? Sorry, takut salah gue. Tadi apa ya IG-nya? Benar, @multibev.id. Jangan lupa di print screen, kemudian di tag @foodies.id dan @multibev.id. Kalau yang mau dapat info lebih banyak, follow juga Multibev-nya ya. Multibev.id-nya boleh banget di follow. Gitu. Oke, paling ayo teman-teman bisa print screen. Kita senyum dulu. Okay. Thank you buat teman semua yang udah stay tune sama kita di kayaknya nih
hampir sejam kayaknya. Hampir sejam. Thank you juga buat Shirley yang udah tadi banyak yang bilang ini ilmunya daging semua. Pastinya karena Shirley ini orang apa ya, di dunia minuman berapa lama, Sher? Saya di ingredients itu dari ya 2000 udah belasan tahun ya. Belasan tahun kayaknya. Makanya no wonder dari tadi di sharing itu benar-benar daging semua. Tenang aja teman-teman, ini pasti nanti rekamannya akan kita munculin juga di Foodies YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir. Nanti biasanya besok langsung kita naikin ke YouTube channelnya Foodies. Jadi pastinya hari ini benar-benar apa ya, IG Live-nya bergizi banget, banyak banget isinya gitu. Tentu saja karena yang ngebawain narasumbernya juga udah belasan tahun pengalamannya. Jadi semoga apa yang bisa di-sharing hari ini itu sama teman-teman bisa diimplementasikan juga buat bisnisnya teman-teman masing-masing. Oh ya, terus kalau mau ngontak Shirley bisa lah ya ke @multibev.id kali ya, bisa dikontak ke sana. Ya, boleh. Boleh dicek juga premium gourmet kita itu drip flavor. Oke. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman kalau mau ngontak ke Shirley bisa ke multibev.id atau drip flavor ya. Betul. Oke, paling segitu dulu aja. Thank you banget Shirley. Nanti mungkin next time kalau bisa Shirley mau lah ya. Ya. Mau lah ya kalau Siap. Oke. Dari saya, thank you ya. Yuk, mari Sar. Sampai ketemu lagi di Food